Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah pengantar bisnis, kita lanjutkan yaitu pertemuan 4 tentang koperasi. Pengertian koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan koperasi di Indonesia adalah Bapak Bung Hatta. Sampai saat ini, beliau masih dikenal dengan Bapak Koperasi Indonesia. Koperasi merupakan usaha bersama untuk memperbaiki nasib anggotanya kehidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Dalam perjalanannya, koperasi sebenarnya sangat sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Justru perkembangannya tidak mengembirakan. Koperasi yang dianggap sebagai anak kandung dan tulang punggung ekonomi kerakyatan justru hidupnya tenggelam. Sekalipun pemerintah berjuang keras untuk menghidupkan dan memberdayakan koperasi di tengah-tengah masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian kecil koperasi yang masih tetap eksis di tengah masyarakat. Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Koperasi merupakan soko guru perekonomian di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang Perkoperasian Pasal 3. Tujuan koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun adanya koperasi perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Landasan koperasi yaitu landasan idealnya adalah Pancasila. Kemudian landasan strukturalnya adalah UUD 45. Landasan mental koperasi Indonesia adalah setia kawan dan kesadaran berpribadi. Pendirian koperasi berdasarkan hukum adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 tentang koperasi. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 94 tentang persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2006 yaitu tentang petunjuk pelaksanakan pembentukan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi. Ada beberapa poin penting yang wajib dijalankan dalam rapat pembentukan koperasi yaitu kesepakatan nama dan tempat kedudukan koperasi, maksud dan tujuan, jenis koperasi, dan bidang usaha yang dilakoni, keanggotaan, rapat anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola, membahas tentang permodalan untuk jangka waktu serta sisa hasil usahanya seperti apa. Beberapa bukti tertulis yang wajib dilampirkan antara lain berupa salinan akta pendirian bermaterai, akta pendirian yang telah ditandatangani notaris, surat bukti tersedianya modal. Dalam hal ini, sendi dasar dan asas koperasi Indonesia. Organisasi koperasi mencerminkan usaha yang dijalankan secara bersama-sama antar anggota dan dapat bekerja sama dengan pihak dari di luar koperasi, yang kemudian mempunyai tujuan dan kepentingan bersama, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ke dalam pelaksanaannya, lembaga ekonomi yang syarat bersama-sama untuk membangun kesejahteraan anggota lainnya dan masyarakat umum, serta kesejahteraan bersama menjadi dasar pencapaian tujuan organisasi koperasi. Adalah percaya pada kemampuan sendiri. Aktivitas sehari-hari koperasi mengandalkan prinsip swadaya, kekuatan atau usaha sendiri, swakerta, buatan sendiri, dan swasembada atas kemampuan sendiri. Koperasi Indonesia memiliki dua asas pokok yang senantiasa berpedoman pada penyelenggaraan berbagai aktivitas, asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Kedudukan koperasi yang kokoh dapat ditempuh dengan sabta marga 7 marga koperasi yaitu kejujuran, dedikasi, meningkatkan keahlian, kemampuan finansial, kehidupan intern koperasi pihak ketiga, terus-menerus membina rasa tanggung jawab, kemudian memupuk pengaruh terhadap sekelilingnya. Jenis koperasi berdasarkan usahanya. Di sini sumber dana merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Koperasi simpan pinjam dalam rangka memenuhi kebutuhan dana para anggotanya. Setiap anggota koperasi diwajibkan untuk menyetor jumlah uang untuk sumbangan pokok anggota. Di samping itu ditetapkan pula sumbangan wajib. Secara umum, sumber dana koperasi adalah sebagai berikut. Iuran wajib, iuran pokok, iuran sukarela. Kemudian bahwa bagian
Keuntungan diberikan kepada para anggota sangat tergantung dari keaktifan para anggotanya dalam meminjamkan dana dari luar koperasi, yaitu berupa badan pemerintah, perbankan, lembaga swadaya lainnya. Koperasi berlandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi yang berkembang dewasa ini berdasarkan pada jenis usaha yang dijalankan dibagi beberapa jenis, yaitu koperasi produksi, koperasi konsumsi, dan koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut, yaitu sebagai penyalur tunggal barang-barang kebutuhan rakyat sehari-hari yang memperpendek jarak dari produsen kepada konsumen. Harga barang sampai di tangan konsumen menjadi relatif lebih murah. Ongkos penjualan maupun ongkos pembelian dapat dihemat. Kemudian beberapa kriteria koperasi, yaitu di sini ada koperasi pertanian. Koperasi pertanian adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari petani, pemilik tanah, buruh tani, dan orang-orang yang berkepentingan serta pencariannya berhubungan dengan pertanian. Usaha yang dijalankan dalam koperasi pertanian yaitu untuk mengusahakan bibit, pupuk, obat, pemberantas hama, alat pertanian, dan lain-lain. Mengelola hasil pertanian. Kemudian ada lagi yaitu koperasi peternakan. Sama lingkup anggotanya adalah pengusaha dan buruh peternakan yang kepentingannya atau mata pencariannya berhubungan dengan peternakan, yaitu mengusahakan penyediaan atau bahan-bahan alat-alat peternakan dan mengelola hasil peternakan, penjualan hasil peternakan, menyediakan kredit bagi para anggotanya, memperbaiki teknik peternakan, dan menyelenggarakan pendidikan atau penyuluhan tentang peternakan yang tepat guna. Kemudian koperasi perikanan, sama pencariannya yaitu mengenai khusus lingkup perikanan, bisa koperasi dalam perikanan laut. Lapangan usahanya yaitu mengusahakan pembelian alat perikanan, teknik modernisasi, pembuatan sendiri, bahan dan alat, penjualan hasil usahanya, pengolahan dan pengawatan ikan, kredit bagi para anggota, penjualan hasil produksi anggota, kredit untuk anggota. Kemudian ada koperasi kerajinan. Ya, lapangan usahanya itu mengatur pembelian bahan yang dibutuhkan, membuat bahan yang dibutuhkan, mengadakan pembelian